betul-betul tidak dianggap sebagai planet lagi di tata surya kita ini, kemudian planet terkecil atau predikat planet terkecil didapat oleh planet Merkurius ini ya. Merkurius menjadi salah satu planet yang tidak memiliki satelit setelah Venus. Pada dasarnya, Merkurius bisa saja memiliki satelit yang mengorbit di planet tersebut. Tapi karena jarak Merkurius yang sangat dekat dengan matahari, membuat satelit-satelit yang berada di sekitar Merkurius akan ditangkap oleh matahari. Hal ini menyebabkan Merkurius tidak memiliki satelit alami ya. Kemudian yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi ya. Venus lebih panas dibanding Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya, tidak bisa keluar jadinya ya. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Jadi panas yang dipancarkan oleh matahari itu terperangkap di dalam planet tersebut. Panas-panas itu tidak bisa keluar karena adanya atmosfer yang sangat tebal di dalam planet Venus. Kemudian rotasi Venus lebih lama dari revolusinya. Ya, ini lucu ya. Rotasi Venus lebih lama dari revolusinya. Satu hari atau satu rotasi Venus sama dengan 243 hari di bumi ya. Revolusinya 1 tahun di Venus sama dengan 224,7 hari di bumi. Selain bulan, Venus adalah objek langit yang paling terang dan dapat terlihat dari bumi ya. Jadi kalau malam hari kita itu bisa melihat Venus sebenarnya ya. Terutama saat senja. Saat senja di langit, saat senja itu kita melihat bintang yang sangat terang sekali ya. Itu adalah planet Venus sebenarnya. Cuma kalau di bumi kita hanya bisa melihat seperti bintang, satu titik yang sangat terang. Yang selanjutnya adalah planet Mars. Mars adalah planet keempat dari matahari. Selain itu, Mars juga merupakan planet terkecil kedua di tata surya kita ya. Karena penampakan warnanya, Mars sering juga disebut sebagai planet merah ya. Mars diambil dari nama dewa perang Romawi. Sementara itu, orang-orang Yunani kuno menyebut Mars sebagai Ares, yang secara kebetulan adalah dewa perang mereka. Jadi orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi ini menyebutnya sama-sama dengan arti dewa perang ya. Mengapa kok kedua peradaban itu menyebutnya dengan dewa perang? Karena Mars yang berwarna merah melambangkan pertumpahan darah saat perang ya. Ngeri juga ya itu. Planet ini mengorbit selama 687 hari dalam mengelilingi matahari ya. Planet ini juga berotasi, kala rotasinya 25,62 jam. Jarak Mars dari matahari adalah 228 juta kilometer, sedangkan jarak Mars ke bumi sekitar 55 juta kilometer pada tanggal 27 Agustus 2003 ya. Pada tanggal itu Mars itu sedang berada dalam dekat-dekatnya ya dengan bumi. Jadi saling dekat itu antara bumi dan Mars itu pada tanggal 27 Agustus tahun 2003. Mars memiliki gunung di permukaannya. Salah satunya adalah Olympus Mons yang merupakan gunung tertinggi di planet Mars ya. Jadi di planet Mars itu juga mempunyai gunung, tidak hanya di bumi saja yang mempunyai gunung, tapi di Mars itu ada salah satu gunung yang paling tinggi namanya Olympus Mons ya. Untuk anak-anak yang penasaran, Olympus Mons ini memiliki tinggi 3 kali gunung Everest ya. Padahal gunung Everest itu adalah gunung yang paling tinggi di planet kita, di planet bumi ya. Kalau di Mars punya Olympus Mons, kalau di bumi mempunyai gunung Everest. Ya, jika bumi kita itu memiliki satelit alami yang bernama bulan,
Di Mars pun juga mempunyai beberapa satelit ya, yang bernama Phobos dan Deimos. Kemudian tibalah ke planet kita, planet Bumi ya. Planet yang sangat indah berwarna biru. Bumi adalah satu-satunya planet yang tidak dinamai dengan nama dewa atau dewi Yunani atau maupun Romawi. Bahkan belum ada yang tahu siapa yang menciptakan kata bumi tersebut ya. Untuk sementara, bumi menjadi satu-satunya planet yang mempunyai air untuk menunjang kehidupan seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Makhluk hidup di bumi semua hampir semuanya membutuhkan air ya, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Permukaan bumi 2/3 meliputi air dan sepertiganya meliputi daratan, atau lebih detailnya 71%-nya air dan sisanya adalah daratan. Luas permukaan bumi sendiri mencapai 510,1 juta kilometer persegi dan jaraknya dari matahari itu mencapai 149,6 juta kilometer. Revolusi bumi selama 365 hari, sedangkan rotasinya selama 24 jam. Permukaan di bumi berupa gunung, lembah, lautan, danau, dan lain-lain. Banyak ya penampakannya di bumi. Kita juga sering melihat di TV, kemudian atau kita bisa melihat secara langsung. Ya, ada kuis. Apa yang terjadi apabila tidak ada air di bumi ya? Apa yang terjadi apabila tidak ada air di bumi? Coba bisa anak-anak jawab ya. Bisa melalui email Pak Gatron juga bisa, live chat juga bisa, kemudian di Instagram juga bisa ya. Silahkan menjawab. Pak Gatron kasih waktu 15 detik ya dari sekarang. Kalau tidak ada air di bumi ini, apakah yang akan terjadi di bumi kita? Air itu kan sangat penting buat kehidupannya. Ya, ini di Instagram sudah ada Randy yang menjawab semua makhluk hidup akan mati. Ya. Oke, coba kita lihat saja jawabannya apa. Ya, manusia yang jelas manusia akan punah ya. Banyak makhluk hidup yang akan mati. Jelas itu. Kemudian selanjutnya adalah planet Jupiter. Planet Jupiter ini adalah planet kelima dari tata surya ya, jika dihitung dari matahari. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya kita ya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai minus 100 derajat Celcius ya, bayangin aja. Suhu di bumi itu minus 100 derajat Celcius, apa yang akan terjadi? Semuanya mungkin beku itu. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah, jauh sekali di tengah ya, itu intinya. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa ya. Kalau dilihat di gambar ini, bintik merah ini ya, kelihatan kecil ya ini ya, tapi kalau kita melihat secara langsung ke sana pasti sangat besar sekali ini. Padahal ukuran Jupiter ini lebih besar daripada bumi ya. Jadi bintik merah ini adalah badai raksasa ya. Badai raksasa itu angin ya, bentuknya angin tapi besar sekali ya. Kemudian luas permukaan planet Jupiter mencapai 61,42 miliar kilometer persegi. Besar sekali itu. Jarak Jupiter ke matahari adalah 778,5 juta kilometer. Jupiter memang sangat besar dan saking besarnya, satu planet Jupiter bisa menampung 1.300 planet seukuran bumi. Ya, jadi kalau planet bumi itu dimasukkan ke dalam planet Jupiter, itu bisa menampung sekitar 1.300 planet bumi ya. Wow, besar sekali ya. Jupiter sendiri terbentuk dari gas dan debu yang berasal dari sisa pembentukan matahari. Penduduk bumi sendiri baru bisa melihat planet raksasa ini pada tahun 1610 ya, ketika itu ada ilmuwan yang bernama Galileo Galilei yang menemukan planet Jupiter ini.
Jupiter berputar sangat cepat pada porosnya. Itu menyebabkan satu hari Jupiter itu hanya berlangsung selama 10 jam ya. Kalau di bumi kita itu kurang lebih 24 jam, kalau di Jupiter ini hanya 10 jam. Namun di sisi lain, Jupiter juga sangat lamban saat harus berputar mengelilingi matahari. Penyebabnya karena orbit Jupiter yang lebih besar dari bumi membuat planet raksasa ini butuh waktu yang lama ya. Jadi saking lamanya ini Jupiter itu membutuhkan waktu sekitar 11,8 tahun ya. 11,8 tahun ketika di bumi ya. Jadi kalau planet kita hanya 350 hari lebih, tapi kalau di Jupiter ini membutuhkan waktu selama 11,8 tahun. Ya, selanjutnya mengenai Jupiter adalah planet yang raksasa dengan gravitasi paling kuat di tata surya. Jadi planet Jupiter ini memiliki gravitasi atau biasa yang medan magnet menyedotnya itu sangat besar ya, paling besar di tata surya kita. Nah, saking besarnya gravitasi dari Jupiter ini merupakan planet pelindung di planet-planet untuk planet-planet sekitarnya termasuk bumi ya. Ketika ada asteroid, ada komet, ada meteor yang akan menabrak di planet-planet di sekitarnya, itu semuanya itu akan tersedot oleh gravitasi dari Jupiter ya. Jadi semua yang akan menabrak, kebanyakan tapi ya bukan semua, kebanyakan benda luar angkasa yang akan menabrak planet-planet di sekitar planet Jupiter ini akan berbelok ke planet Jupiter itu sendiri karena gaya gravitasinya yang amat sangat besar. Meskipun ukurannya besar, manusia tidak bisa hidup di Jupiter karena yang pertama suhunya itu tadi yang sangat dingin, dan yang kedua planet ini merupakan gas ya. Jadi tidak ada daratan di planet ini. Jadi hanya berupa gas. Jadi ketika kita berada di Jupiter, kita akan masuk jauh ke dalam intinya ya. Jadi kita tidak bisa berdiri seperti di bumi kita saat ini ya. Kemudian Jupiter mempunyai 79 satelit alami ya. 4 dari keseluruhan satelit itu yang paling besar bernama Io, kemudian Europa, Ganymede, dan Callisto. Jupiter pun ternyata juga mempunyai cincin sebenarnya ya, tidak cuma planet Saturnus saja yang mempunyai cincin, tapi di Jupiter juga ada cincin, namun tidak semegah di cincin Saturnus ya. Cincinnya itu hanya tipis ya, tidak sebesar di planet Saturnus. Ya, mengenai cincin tadi kita bahas di planet Saturnus ya, planet Saturnus. Planet Saturnus ini merupakan planet ke-6 dari sistem tata surya. Planet Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya ya. Jadi di sini ada cincinnya, kita bisa lihat di video, di layar kita itu ada sebuah cincin ya yang sangat besar yang mengelilingi planet Saturnus. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es. Itu terlihat berlapis-lapis kan? Ini cincinnya ya, ini terlihat berlapis-lapis. Nah, dari cincin-cincin ini ada lapisan bebatuan, kemudian ada debu, kemudian ada es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut ya. Jadi cincin ini tidak hanya diam, dia hanya mengelilingi juga ya, mengelilingi planet Saturnus tersebut ya. Saking besarnya, satu planet Saturnus mampu menampung 755 planet seukuran bumi. Kalau di Jupiter tadi bisa menampung sekitar 1.300 planet, kalau di Saturnus ini kita bisa menampung 755 planet ya. Besar sekali ini. Tetangga terdekat Jupiter ini berada sangat jauh dari matahari dan bumi. Jaraknya itu sekitar 1,5 miliar kilometer ya.
Jadi jangan heran kalau matahari terlihat kecil ketika kita berada di planet Saturnus. Saturnus mempunyai 82 satelit alami ya. Dan yang paling besar namanya Titan atau Titan ya. Kita bisa membacanya Titan atau Titan. Saturnus berputar sangat cepat pada porosnya. Sehingga satu hari di Saturnus itu hanya berlangsung selama 10 jam. Hampir sama dengan Jupiter ya. 10 jam lebih 34 menit. Tapi saking lamanya planet ini membutuhkan waktu hingga 29,4 tahun untuk menyelesaikan satu putaran penuh terhadap matahari ya. Kemudian ada kuis lagi nih. Apakah cincin Saturnus itu bisa menghilang dari pandangan bumi ya? Ya. Apakah cincin itu selalu terlihat ya, selalu terlihat dari bumi? Ya. Pak Gatran kasih waktu 15 menit untuk menjawab ya. Jawab aja iya atau tidak seperti itu. Bisa menjawab di Instagram, bisa menjawab di live chat, juga bisa menjawab juga di emailnya Pak Gatran ya. Oke, ini udah masuk satu di Instagramnya Pak Gatran, sudah masuk dari Siti ya, dari Siti menjawab bisa ya. Kemudian ada lagi dari Arina menjawab bisa ya, bisa semua yang menjawab. Oke, kita lihat jawabannya. Bisa ya, ternyata cincin dari Saturnus ini bisa menghilang ya, bisa menghilang. Tapi cincin ini tidak serta-merta menghilang begitu saja, lenyap begitu saja, tidak. Tetapi apa? Karena poros Saturnus itu sedikit miring sama seperti bumi, itu membuat cincin Saturnus kadang tidak terlihat jelas mengelilingi ya, mengelilingi planet Saturnus itu sendiri. Namun di sisi lain membuat cincin ini terlihatnya hanya tipis ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta menghilang itu tidak, tapi terlihat sangat tipis. Nah, kejadian ini sangat langka ya, adik-adik, anak-anak di rumah. Kejadian ini sangat langka, terjadi sekitar 14 sampai 15 tahun sekali ya. Ya, kita bisa melihat di sini gambar ini ya, ini terlihat sebuah cincin yang sangat tipis ya, tidak seperti biasanya yang sangat tebal ya. Ini cincinnya sangat tipis ya. Tapi keunikannya ketika kita tidak bisa melihat tebalnya cincin di planet Saturnus, kita dapat melihat bulan-bulan atau satelit-satelit yang ada di planet Saturnus ini sendiri. Contohnya ini ada Titan itu tadi ya. Ada satelit Titan yang sangat terlihat dari bumi. Kita lanjut ke planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet terbesar ketiga di tata surya kita ya, setelah Jupiter dan Saturnus. Jika dibandingkan dengan bumi, Uranus memiliki ukuran 63 kali lebih besar daripada bumi ya. Tidak hanya Saturnus saja yang memiliki cincin, Uranus juga memiliki cincin yang berputar atau mengorbit pada planet Uranus ya. Sama dengan planet Jupiter, cincin di planet Uranus ini sangat tipis sekali ya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh mitologi Yunani yang artinya dewa langit ya. Ya, untuk yang ada di live chat dan di Instagram jangan membahas tentang game online dulu ya. Kita serius belajar dulu ya. Memang walaupun di Uranus ini berkaitan dengan game tersebut, tapi kita fokusnya ke pembelajaran dulu ya. Terima kasih. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari sehingga Uranus sering disebut sebagai planet es ya. Suhu terendah di planet ini mencapai minus 226 derajat Celcius. Luas permukaan planet Uranus mencapai 8,0083 miliar kilometer persegi. Uranus menghabiskan waktu 84 tahun untuk berevolusi ya. Untuk sekali berevolusi atau mengitari matahari itu membutuhkan waktu 84 tahun. Sedangkan
waktu untuk berotasi itu hanya membutuhkan waktu 17 jam lebih 14 menit. Itu lebih cepat daripada di bumi kita yang kurang lebih 24 jam. Kemudian planet yang paling jauh dari tata surya kita adalah planet Neptunus. Ya. Planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari ini bernama Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama dengan planet Uranus, Saturnus, dan Jupiter, planet ini juga merupakan kumpulan dari gas-gas ya. Jadi kita sama saja kita tidak bisa mendarat di planet ini. Kalau kita mendarat, kita akan sampai ke titik paling dalam di planet Neptunus ini. Dalam sekali orbit, Neptunus membutuhkan waktu 164,8 tahun dalam waktu bumi ya. Jadi lama sekali ini. Kalau di bumi aja hanya membutuhkan waktu 355 hari, kurang lebihnya seperti itu. Tapi dalam planet Neptunus ini membutuhkan waktu 164,8 tahun. Lama sekali ya. Waktu rotasi Neptunus sendiri adalah 16 jam lebih 6 menit ya. Jadi 16 jam lebih 6 menit. Jarak matahari ke Neptunus mencapai 4.500 juta kilometer. Wah, ini jauh sekali. Kalau kita di Neptunus, matahari mungkin kelihatan kecil sekali gitu ya. Tidak seperti di bumi kita yang terlihat agak besar. Karena merupakan planet gas, maka permukaan Neptunus hanya ada badai saja, sama dengan planet-planet yang hanya ada gas itu. Jadi kebanyakan hanya badai-badai saja. Di Saturnus, kemudian di Uranus, di Jupiter, itu juga banyak badainya ya. Kemudian setelah planet selesai, kita akan membahas bintang. Bisa dilihat di sini, ini adalah bintang Sirius ya. Kalau kita melihat bintang yang sangat terang, bukan planet loh ya, bintang yang sangat terang, bahkan Sirius ini menjadi benda langit paling terang ketiga ketika malam hari ya, setelah bulan. Yang paling terang bulan, kemudian yang kedua paling terang adalah planet Venus, kemudian yang ketiga adalah bintang Sirius ini ya. Bintang Sirius ini terlihat besar sekali ketika di malam hari. Ini adalah perbandingan antara bintang Sirius dan matahari. Coba bandingkan ini. Berapa persennya saja ini matahari. Kita bisa melihat Sirius ini sangat besar ya. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir yang menghasilkan energi yang terjadi pada intinya. Jadi bintang ini mengeluarkan cahaya sendiri ya, anak-anak. Bintang ini mengeluarkan cahaya sendiri. Berbeda dengan bulan, planet itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Kalau kita melihat bulan, wah itu bulan bercahaya Pak. Iya. Cahaya dari bulan itu adalah pantulan dari cahaya matahari ya. Bintang semu bukanlah bintang, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya di langit seperti sebuah bintang, yaitu contohnya planet itu tadi ya. Planet Jupiter, kemudian planet Saturnus, Mars, itu bisa kita amati secara langsung ya di malam hari, tetapi kebanyakan orang awam itu tidak bisa membedakan mana yang bintang, mana yang planet ya. Kalau di malam hari nanti sebenarnya kita bisa melihat planet Jupiter, planet Saturnus, dan planet Mars. Gampangnya seperti ini saja. Kalau kita nanti melihat ke langit ada bintang yang merah, berarti itu planet Mars. Ya. Kemudian karena letaknya bermiliar-miliar kilometer, maka semua bintang terlihat kecil ya, kecuali matahari. Di malam hari kita melihat semua bintang ya, bintangnya sangat kecil-kecil sekali. Padahal matahari itu juga termasuk dalam bintang ya. Kalau jelas ya, kalau matahari terlihat sangat besar. Nah, ini adalah ada kuis.
Bagaimana bentuk bintang di langit yang sebenarnya, yang biasa kita lihat di malam hari ya? Bentuk bintang itu apakah seperti pada option huruf A ini, seperti ini? Apakah yang seperti ini yang benar? Cukup jawab saja A atau B ya. Cukup jawab A atau B. Bentuk bintang yang asli itu seperti apa ya? Kita bisa anak-anak bisa menjawabnya di live chat, di Instagram, di email juga bisa. Oh iya, dari tadi Pak Bagian belum buka email nih. Ada yang email nggak? Oh ada ini. Ya, ada yang menjawab ini dari Julie@gmail.com. Ini menjawab, jawabannya adalah B. Kemudian ada di Instagram ini ada Jaza, ini menjawab B juga. Ya, B juga ini. Coba kita lihat jawabannya ya, anak-anak. Ya, yang benar jawabannya adalah yang B. Bentuk bintang yang asli itu adalah seperti matahari, cuma bulat seperti ini ya, bukan ada sudut-sudutnya seperti ini ya. Jadi